Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 fakta menarik tentang sosok Mbah Kiai Hamid. Kiai Hamid Pasuruan adalah sosok ulama karismatik. Karisma beliau bukan hanya karena kedalaman ilmu, tapi juga karena keluhuran budi dan kemakrifatannya. Tak heran jika setiap tahunnya masyarakat dari berbagai penjuru berdatangan ke acara haul ulama besar ini. Bahkan beberapa hari sebelum pelaksanaan haul, sejumlah jamaah haul sudah mulai berdatangan ke Kuta Pasuruan. Di sisi lain tak banyak yang tahu, meskipun dikenalnya pada nama beliau ada embel-embel nisbat Pasuruan, tapi beliau bukan kelahiran kota Pasuruan. Justru beliau lahir di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Berikut ini 5 fakta menarik tentang sosok Kiai Hamid Pasuruan yang disarikan dari kata pengantar Gusmus yang berjudul Kiai Hamid bukan wali tiban. Yang pertama, kesan Gusmus saat bertemu Kiai Hamid. Gusmus mengenal secara pribadi sosok Kiai Abdul Hamid ketika Gusmus masih tergolong remaja. Sekitar tahun 60-an, ketika itu Gusmus dibawa ayahnya yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa ke suatu acara di Lasem. Memang sudah menjadi kebiasaan ayahnya bila bertemu atau akan bertemu kiai-kiai, sedapat mungkin mengajak anak-anaknya untuk diperkenalkan dan dimintakan doa restu. Menurut Gusmus, ini memang merupakan kebiasaan setiap kiai tempo dulu. Dengan Kiai Hamid, baru itulah Gusmus melihatnya. Wajahnya sangat rupawan, seperti banyak kiai ada rona kearab-araban dalam wajah rupawan itu. Matanya yang teduh bagai telaga dan mulutnya yang seperti senantiasa tersenyum, menemparkan pengaruh kedamaian kepada siapapun yang memandangnya. Nomor 2, suwuk Kiai Hamid sebagai doa. Ayahanda Gusmus berkata kepada Kiai Hamid, "Ini anak saya Mustafa, sampean suwuk." Dan tanpa terduga-duga, tiba-tiba Kiai karismatik itu mencengkram dada Gusmus sambil mengulang-ulang dengan suara lembut, "Waladus sholih sholih, waladus sholih sholih." Telinga Gusmus menangkap ucapan itu bukan sebagai suwuk, tapi cambuk yang terus terngiang. Persis seperti tulisan ayah Gusmus sendiri di notes Gusmus, "Liyakun waladul asadi shibalan lahir rotan," yang artinya anak singa seharusnya singa bukan kucing. Apalagi dalam beberapa kali pertemuan selanjutnya, cengkeraman pada dada dan ucapan lembut itu selalu beliau ulang-ulang. Diam-diam Gusmus selalu berharap cambuk itu benar-benar mengandung suwuk. Yang ketiga, Kiai Hamid adalah wali yang memanusiakan manusia. Pernah suatu hari Gusmus sowan ke kediaman beliau di Pasuruan. Berkat kolusi dengan Gus Nukman, Gusmus bisa menghadap langsung sempat 4 mata di bagian dalam-dalam. Gusmus melihat manusia yang sangat manusia, yang menghargai manusia sebagai manusia. Bayangkan saja, waktu itu ibaratnya beliau sudah merupakan punjernya tanah Jawa. Dan beliau mentasji Gusmus agar tidak sungkan duduk sebangku dengan beliau. Ketawaduan, keramahan, dan kebapakan beliau membuat kesungkanan Gusmus sedikit demi sedikit mencair. Yang keempat, Kiai Hamid bukan wali tiban dan bukan kiai kagetan. Wali tiban kalau memang ada tentu berpotensi kontroversial dalam masyarakat. Kiai Hamid tidak demikian. Beliau dianggap wali secara mutafakun alaih. Bahkan ayah Gusmus, Kiai Bisri Mustafa, dan guru Gusmus, Kiai Ali Maksum, keduanya adalah kawan karib Kiai Hamid yang paling sulit mempercayai adanya wali di zaman ini. Harus mengakui meskipun sebelumnya sering meledek kewalian kawan karib mereka ini. Yang kelima, Kiai Hamid adalah ulama paripurna yang mengamalkan ilmunya. Banyak kiai yang karena keamanahannya mendidik santri sering melupakan anak-anak mereka sendiri. Kiai Hamid bukan saja mendidik santri dan masyarakat, tapi juga sekaligus keluarganya sendiri. Dari sosok yang sudah jadi Kiai Hamid, kita bisa menduga bahwa penghayatan dan pengalaman ilmu itu sudah beliau latih sejak dalam masih nyantri. Demikian pula pergaulan luas yang membangun pribadi beliau sudah beliau jalani sejak muda.